Oke, kembali. Sekarang kalau mau Palestina dianggap merdeka atau dimerdekakan atau diterima PBB, pertanyaan saya, Indonesia ini sudah sanggup mendudukin siapa? Ya sanggup mendudukan siapa? Mendudukan siapa? Saya misalnya nih, apakah kita dudukan Prancis? Apakah kita dudukan Inggris? Tarik akar masalahnya dari zaman Kolonel Spikes dan Pico itu membelah mereka menjadi dua, ya kan? Itu kan awalnya, oke? Apakah kemudian Indonesia mampu mengajak Italia? Ini sekali lagi saya ngomong ke negara Eropa karena menurut saya kita sudah 1-0 nih dengan Amerika, dengan Jared. Jared bisa ngajak kita yang bangga banget dengan negara Islam. Kenapa nggak bisa ngajak ngomong Arab gitu? Waktu itu melahirkan Abraham Accord. Nah sekarang saya balik. Kalau memang kita very powerful dan kita used to be very powerful ya, UNCLOS itu dibuat tahun 82. Itu betul-betul menjadi sebuah keputusan yang mendunia dan diakui dunia. Nah, maksud saya kita sekarang outside the box thinking. Coba kita tuntut Menteri Luar Negeri kita duduk bersama dengan Menlu Prancis, Menlu Inggris, kalau perlu Menlu Itali. Pertanyaannya kenapa sih Menlu Itali? Itali punya contoh bagus tentang Vatikan. Vatikan itu kan juga menjadi daerah khusus sebenarnya. Bagaimana dulu akhirnya dilepaskan gitu untuk dia boleh punya daerah khusus. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari. Saya menyatakan ini karena apa harapannya Pak Farhan itu nggak mudah. Jangan lupa Palestina ini ada pecah juga. Di situ tuh ada Jihad Islam Palestina, JIP, ya kan? Kemudian itu menjadi bagian dari Palestina sendiri. Kemudian ada Palestine Liberation Organization, ya kan? Itu bagaimana kemudian memecah antara wilayah juga. Kan ini ada dua wilayah ya, wilayah dari Gaza, ya kan? Dan kemudian wilayah juga yang diakui oleh Hamas. Jadi ada perbedaan antara JIP, Fatah dan Hamas, 3. Nah kalau kita memerdekakan Palestina, ini daerah mana yang mau dibuka? Iya kan? Sekali lagi nih, Palestina ini masih berantem antara mereka. Dan Hamas dan JIP ini mesti kita hati-hati, akar ideologinya itu Wahabi. Wahabi inilah yang kemudian melahirkan Ikhwanul Muslimin di Mesir, kemudian ISIS di tahun 1999. Jadi artinya kita mesti lihat siapa yang membackup apa. Jadi Indonesia ini kalau maju sendiri gitu kan, kita mesti ingat yang backup kita juga siapa. Contoh nih, sekarang misalnya Hamas, jelas kok di backup sama Iran. Dan dari faktor lainnya lagi ya, faktor geopolitik lain lagi, somehow China bermain di situ, Rusia bermain di situ. How big we are gitu untuk menghandle masalah ini. Jadi sekali lagi kita tuh mesti realistis lah. Kalau bahasa saya tuh selalu realistis. Ada ramalah, ada apa segala macam, itu nggak sesimpel itu gitu loh.